Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini ada Ibu buat video tentang lab PKS. Nanti bisa kalian lihat, dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanya Ibu ya via WA grup atau Japri juga boleh. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Sebelumnya kalian semuanya udah absen di portal ya, karena absen tuh dari portal ya. Harus absen di portal seperti biasa. Kita masuk ke laboratorium kelapa sawit. Ini kalian pasti nanti ada juga praktikumnya ya. Jadi ini bahannya udah Ibu sesuaikan dengan yang ada di modul di lab PKS. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kalian masuk laboratorium, hitung-hitungannya Ibu ajarin, nanti teorinya kalian cari sendiri, dari sekarang juga bisa ya. Jadi nanti waktu nge-lab udah nggak banyak kali yang kalian kerjakan. Oke, peraturannya kalau misalnya ini kita masih online, walaupun nanti kalau ada waktu kita nge-zoom ya, nanti Ibu usahakan kita bisa nge-zoom, tapi Ibu nggak bisa janji juga, karena kalau di rumah ini agak susah ngatur waktunya ya. Jadi walaupun nanti kalau bisa zoom, nanti kalian harus berpakaian rapi, harus ada buku catatan, jadi kalau ada yang penting-penting itu dicatat, jadi nanti waktu kalian praktikum gampang. Terus waktu lagi menerangkan harus mute, nggak boleh bising. Bonus diberikan kepada kehadiran yang full dan mempunyai etika yang baik. Terus bobot penilaian ada tugas 20%, absen 10%, UAS 50%, dan UTS 20%. Jadi ingat ya, 50% itu UAS. Usahakan UAS dan UTS nilai kalian bagus. Absen, kalian harus selalu absen, karena kalian dual sistem, 1 hari aja bolos bisa dapat surat peringatan. Dan anak dosen itu harus mempunyai etika yang baik, karena etika juga dinilai. Oke? Terus communicating. Untuk communicating, membantu dosen menyiapkan kebutuhan dalam mengajar, baik online maupun tatap muka, terus memberikan info-info yang terbaru. Ya. Untuk sementara kalau online, communicating biasanya sih hanya untuk memberi info kepada teman-temannya aja kan. Oke, kita lanjut ya. Jadi bahan mata kuliahnya itu tadi kita udah bahas tentang kontrak kuliah. Terus nanti yang berikutnya ada analisa kadar air, analisa kadar pengotor, analisa kadar asam lemak bebas, penentuan bilangan iodium dan bilangan peroksida, dan analisa kadar minyak. Ini semua nanti ada praktikumnya di lab PKS. Oke. Apa tujuannya lab PKS? Jadi kalian tahu ya, minyak kelapa sawit atau crude palm oil, minyak kelapa sawit mentah adalah barang setengah jadi yang bisa diolah menjadi turunan kelapa sawit seperti minyak makan, margarin, mentega, dan sebagainya. Jadi pabrik itu harus memenuhi standar mutu CPO yang akan disediakan ke perusahaan lain. Jadi standar mutu CPO-nya itu ada kadar air, kadar pengotornya, asam lemak bebasnya, iodiumnya, peroksidanya. Inilah semua standar-standarnya yang sesuai dengan SNI. Oke, kita juga belajar analisa kadar minyak. Jadi gimana sih caranya kita bisa menganalisa kadar minyak. Terus pun nanti waktu kalian karya akhir, rata-rata tuh senior-senior kalian tuh ngambil tuh analisa kadar air, kadar pengotor di suatu pabrik. Jadi kalau bisa ini kalian pelajarin ya. Oke, minyak kelapa sawit. Kelapa sawit itu berasal dari nama latinnya Elaeasis guinensis. Cek adalah tanaman yang menghasilkan minyak. Oke, jadi ada jenis-jenis kelapa sawit, ada Dura, Tenera, dan Pisipera. Kalau Dura itu intinya besar, cangkangnya kuat, dagingnya sedikit. Jadi di sini yang bisa kita ambil tuh yang minyak intinya. Kalau Tenera setengah-setengah dia, intinya besar, dagingnya juga besar, cangkangnya tipis, jadi gampang diolah. Kalau Pisipera intinya sedikit, dagingnya banyak. Jadi pakai yang mana, Bu?
Kalau misalnya kita mikir pabrik minyak kelapa sawit bagus pakai yang ini aja kan, yang Pesipera yang dagingnya menghasilkan CPO yang banyak kan. Tapi rata-rata pabrik pakai yang Tenera. Kenapa? Karena ini juga dijual mahal, ini juga dijual. Dan lebih ekonomis pakai yang Tenera. Ya. Kok yang Lura ini jarang dipakai karena dia cangkangnya tebal. Jadi alat-alatnya udah rusak karena keras cangkangnya. Oke, jenis minyak yang dihasilkan ada CPO dari daging kelapa sawit dan ada PKO dari inti kelapa sawit. PKO itu yang dari yang putih ini, PKO. Yang CPO yang dari dagingnya ini. Oke, CPO mengandung pigmen karotenoid dengan kandungan beta-karoten sekitar 500 sampai 700 ppm yang dapat digunakan sebagai provitamin A yang dibutuhkan oleh tubuh dan merupakan bahan pangan sumber karoten alami terbesar. Oke, CPO dikelola dari mesocrop. Ada seratnya, ada airnya. Ya, dari mesocrop yang ini. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ada kadar air, kadar kotoran, asam lemak bebas, peroksida, dan bilangan iodin. Nanti semuanya kita bahas. Oke. Terus ada komposisi kimianya, ada asam lemak, laurat, miristat, palmitat, searat, seperti ini. Ini bisa kalian baca ya, ini kandungan dari CPO. Terus ada komposisi kimia minyak sawit, juga mengandung komponen seperti karoten, vitamin esterol, fosfolipid, glikolipid, terpen, dan hidrokarbon alifatik. Ya. Ini ada fraksi-fraksi, fraksi 00 sangat mentah, yang 0 mentah, yang 1 mengkal, 2 matang, ini bisa kalian baca ya, yang 3 matang, warna buahnya udah orange, yang 4 buah berondol, buah lawat matang, serta dominan orange, dan 5 lawat matang, buah bagian dalam ikut berondol. Oke. Standar mutu minyak sawit dari SNI itu kalau asam lemak bebasnya 5, kadar kotoran 0,05, kadar air 0,45. Oke, kadar air itu maksimal 0,5%, asam lemak juga seperti itu ya. Oke, ini ada persyaratannya. Kadar airnya ya dari SNI yang berbeda-beda. Cara mendeteksi mengerti warna, kadar air, kadar kotoran, asam bebas, bilangan iodium. Fungsi kontrol laboratorium di BPS yaitu laboratorium di pabrik kelapa sawit berfungsi untuk memberikan informasi kepada manajemen bagaimana proses pengolahan berlangsung. Informasi tersebut tersaji dalam bentuk data hasil analisa laboratorium. Dengan hasil analisa laboratorium, manajemen mampu menelusuri penyebab suatu proses tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi misalnya nih CPO-nya nih tinggi sekali kadar airnya, oh berarti ada masalah di vakum dryernya. Gitu. Ini kadar kotornya nih banyak nih, mungkin di filtrasinya atau gimana seperti itu. Jadi udah kita lihat standar mutunya, kita bandingkan, jadi kita bisa tahu di mana kesalahannya. Oke, kita lanjut lagi ya ke kadar air. Kadar air. Mana dia? Sebentar ya, belum dibuka dia. Oke, kita masuk ke kadar air. Sekarang, apa itu kadar air? Kadar air sering juga disebut dengan moisture content. Jadi, kalau ditanya apa itu kadar air, adalah jumlah kandungan air yang terdapat dalam satu sampel. Jadi misalnya nih, biar gampangnya nih, kalian tuh
misalnya nih nyuci baju nih, satu baju basah nih, kalian timbang beratnya 2 kilo, ya kan? Terus kalian cuci, kalian jemur sudah kering, kalian timbang lagi beratnya 1 kilo. Berarti kandungan air yang kalian timbang itu berapa? 2 kilo dikurang 1 kilo, jadi 1 kilo, ya kan? Jadi jumlah airnya itu 1 kilo dibagi dengan jumlah sampel awal, itu baju kalian yang basah tadi. Berapa tadi? 2 kilo. Jadi 1 kilo per 2 kilo dikali 100% sama dengan 50%. Oke? Bisa ya? Atau contoh yang lain seperti misalnya ini kalian ada buah apel nih, buah apel 1 biji, kalian timbang misalnya 1 kilo buah apel ini beratnya. Terus kalian open sampai beratnya konstan. Kalian keringkan. Kan kalian open dengan suhu 100, di atas 100, 103, 105 derajat Celcius. Udah menguap semua airnya, terus kalian dinginkan, kalian timbang. Jadinya 0,5 kilo. Ya. Jadi airnya berapa yang dari apel itu? 0,5 yang menguap, ya kan? Jadi kadar air itu ialah jumlah kandungan air dibagi terdapat dalam satu sampel. Ya, ingat itu kadar air, jumlah kandungan air yang terdapat pada satu sampel. Oke. Kadar air merupakan salah satu parameter mutu yang diukur pada CPO. Kenapa? Karena kalau misalnya kadar air pada CPO itu banyak, maka dia akan meningkatkan asal lemak bebasnya, FFM-nya. Jadi kadar airnya itu pasti kecil, 0,5%. Ya kan? Sesuai dengan SI atau 0,45%. Masing-masing PKS ada yang bikin 7%, ada yang bikin 5%. Memang tergantung PKS-nya. Cuma semakin kecil kadar air, semakin bagus CPO-nya. Oke. Terus ada juga dalam CPO itu mungkin zat volatil. Zat volatil itu ialah zat-zat yang mudah menguap. Ya, di bawah 100 dia udah menguap. Jadi makanya harus dipanaskan. Zat volatil dalam CPO termasuk juga air, ya. Berdasarkan SMI, kadar air dihitung sebagai berat yang hilang setelah sampel uji dipanaskan pada suhu 103 selama 3 jam. Jadi untuk menghitung kadar air ini kita hilangkan airnya, kita oven dengan suhu 103. Nah, habis itu jadi kita harus menghitung berat semula dan berat setelah di oven. Sudah kering, sudah konstan. Biasanya itu selama 3 jam di oven. Tapi harus sampai konstan. Jadi misalnya kita oven 3 jam tuh udah kering tuh kita timbang. Baru kita oven lagi 3 jam. Baru kita memasukkan desikator biar dia nggak ada uap lagi. Baru ditimbang. Jadi harus konstan. Kenapa? Karena kita biar yakin kalau udah nggak ada lagi kandungan air di dalam sampel tersebut. Ya, jadi harus sampai konstan. Beratnya itu misalnya kita timbang 0,5432. Kalau bisa yang keduanya tuh 0,5432 atau 0,5431. Cuman beda 0,02 paling banyak. Oke, bisa ya? Jadi harus sampai konstan. CPO mengandung air dalam jumlah yang kecil akibat sifat alami buah selama proses penanaman dan akibat perlakuan proses selama ekstraksi minyak dari TBS menjadi CPO di unit proses. Kadar air dibatasi maksimal 0,5%. Ini paling banyak 0,5% ya. Jika kadar air melebihi ambang batas, maka akan merusak produk, yaitu meningkatkan asal lemak bebas. Jadi buat CPO itu unik. Jadi metode yang digunakan bukan metode open dan metode hot plate. Cuman kita biasanya sering pakai metode open. Di lab PKS biasanya pakai open. Ya. Prinsip utama metode open itu menghilangkan airnya. Air kan mendidih pada suhu 100. Jadi suhu di oven itu harus di atas 100, 103 atau 120. Tergantung. Kalau 130 mungkin nanti takut terlalu mudah cepat buat gosong. Jadi orang sering pakai 103 atau 105. Ya, terserah kita, tapi lebih bagus yang 105 aja. Atau 103.
Dan ingat, beratnya itu harus sampai konstan. Jadi nanti kalau kalian bikin karya akhir, timbangnya itu harus sampai konstan ya. Jangan cuma 3 jam langsung kalian timbang. Itu belum tentu dia konstan, belum tentu beratnya itu pas ya. Terus cara kerja dengan metode oven. Pertama, wadah untuk meletakkan sampel harus dikeringkan terlebih dahulu agar zat volatil yang terdapat dalam wadah tidak ada, sehingga saat menimbang wadah akurat. Jadi wadahnya itu kalian oven dulu, jadi nggak ada lagi di wadah itu zat volatil, air atau apa, jadi nggak mengganggu perhitungan kalian nantinya. Terus kalian nggak boleh pegang wadah itu pakai tangan, harus pakai penjepit ya. Megangnya tuh harus pakai penjepit, nggak boleh pegang pakai tangan. Oke, setelah itu wadah dikeringkan dalam wadah itu di oven sama dalam oven dengan suhu 103 selama 15 menit, kemudian dimasukkan ke dalam desikator. Nah, fungsi desikator ini ialah untuk menyerap uap-uap. Dia memakai silika gel. Jadi silika gel itu menyerap uap-uap panas ya. Jadi ingat ya, jangan pernah megang cawan pakai tangan, pakai penjepit, tang penjepit ya. Kalau misalnya dari oven pun harus pakai tang penjepit, kalau nggak nanti panas tangan kalian bisa luka bakar. Terus selain itu juga tangan kita kan biasanya mengandung juga air. Kalau kita pegang itu cawan, nanti cawannya bisa terkontaminasi, jadi beratnya nggak akurat lagi. Jadi ingat ya, harus pakai tang penjepit. Ini ada desikator. Desikator itu isinya ini silika gel. Jadi kalau yang warna putih ini yang masih belum mengandung uap air. Kalau yang warna pink udah menyerap. Kalau yang warna biru itu udah jenuh. Jadi kalau udah biru kayak gini bisa kita open lagi. Nanti udah hilang kadar airnya, nanti dia putih lagi silika gelnya. Oke. Oke. Ini tahap kerjanya yang seperti di lab PKS, wadah yang sudah bersih harus ditimbang, dituliskan dengan A. Jadi kan harus minimal dulu berat cawannya. Kemudian ambil 5-10 gram sampel CPO cair, tempatkan dalam wadah yang sudah kering dan ditimbang sebagai nilai B. Terus wadah dan sampel CPO dipanaskan di dalam oven dengan suhu 130 selama 30 menit. Ini kayaknya 103 deh, 103 atau 105. Tengok nanti aja ya di buku praktikum kalian, di buku penuntun. Kemudian 30 menit dimasukkan cawannya ke dalam desikator dan ditimbang sampai C. Jadi udah stabil panasnya, baru kalian timbang. Kalau nggak nanti dia bergerak terus timbangan. Ya, jadi ulangi pemanasan dalam oven selama 30 menit, kemudian dinginkan dalam desikator selama 15 menit. Jadi contohnya misalnya yang pertama tuh kalian timbang 4,8902 gram. Yang kedua 4,8898. Yang ketiga 4,8895. Yang ini 4,8894 gram. Ini hanya boleh selisihnya 0,002. Jadi data yang dipakai itu yang ini. Kenapa? Karena ini udah 0,001 bedanya. Ini nggak bisa dipakai, masih jauh. Ini juga nggak bisa dipakai, masih jauh. Ya, ini yang pakai itu 4,8894 gram. Ini data yang dipakai untuk menghitung kadar air. Jadi moisture content atau kadar air rumusnya berat sampel sebelum pengeringan. Yang B ini berat sampel sebelum pengeringan, jadi berat basah ditambah wadah dikurang C, berat sampel yang sudah dikeringkan ditambah wadah dikurang dengan berat sampel sebelum pengeringan dan tambah wadah, jadi berat sampel basah ditambah wadah dikurang wadah. Jadi intinya itu berat sampel sebelum pengeringan berarti berat sampel basah ditambah wadah, berat sampel yang kering ditambah wadah. Ini kan kalau kita kurangkan wadahnya akan habis, ya kan? Kita habiskan, jadi tinggal berat sampel basah dikurang berat sampel kering. Itulah kadar air, ya kan? Jadi B ini berat sampel sebelum pengeringan, berat sampel basah ditambah wadah. Yang C berat sampel yang sudah dikeringkan ditambah wadah. Kalau kita kurangkan B kurang C, berarti kan wadahnya habis. Wadahnya kan sama tuh pasti, timbangannya wadah semua itu kan pasti sama besarnya. Jadi tinggal berat sampel basah dikurang yang kering, yang sudah di oven. Itulah
jumlah air. Oke? Jadi B kurang C itu adalah jumlah airnya. Yang kita uapkan itulah berapa air yang menguap. Berapa air yang hilang. Itulah B kurang C. Terus B kurang ini apa? Berat sampel sebelum pengeringan tambah wadah dikurang berat wadah. Berarti wadahnya hilang kan? Wadahnya habis karena sama besarnya. Tinggal berat sampel basah. Jadi kadar air itu ialah jumlah air yang kita hilangkan dibagi dengan jumlah sampel awal dikali 100%. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti di prosedur kalian yang kalian bikin ini B berat wadah, kalian bikin C berat sampel basah tambah wadah, terserah. Pokoknya intinya itu jumlah air dibagi dengan jumlah sampel, jumlah air yang dihilangkan. Oke, bisa ya untuk kadar air. Terus kalian kalau menghitung tuh satuannya harus sama. Jadi kalau semua berat wadah di dalam gram, berat sampel tambah wadah pun harus dalam gram. Kalau dia ada yang dalam bentuknya kilo, ounce, atau ton, itu harus kalian ubah semuanya seragam. Boleh Bu, boleh kan buat dalam kilo semuanya boleh. Mau kalian buat dalam ounce semuanya juga boleh. Ya. Oke, yang intinya satuannya harus sama, nggak boleh beda-beda. Oke, ini yang Ibu jelaskan tadi. Jadi intinya jumlah air per jumlah sampel. Ya kan, sampel basah tambah wadah, sampel kering tambah wadah. Ya, dikali 100%. Jadi kalian pahamin kadar air itu ialah jumlah sampel basah dikali 100%. Satuannya harus sama. Contoh, hitunglah kadar air CPO jika sampel CPO dan wadah ditimbang seberat 10,0012 gram. Berat sampel yang telah dikeringkan sampai konstan dan wadah dengan berat 9,0236 gram. Jadi ini berat sampel yang telah dikeringkan sampai konstan ya. Jadi sampel yang kering tambah wadah. Beratnya 9,0236 gram. Berat wadah kosong 5,001 gram. Jadi ada berat wadahnya 5,01 gram. Sampel yang dikeringkan tambah wadah 9,0236, berat sampel yang basah CPO yang belum dikeringkan ditambah cawan tambah wadah adalah 10,012 gram. Jadi ingat ya kalau D itu tadi apa? Sampel basah tambah wadah, sampel kering tambah wadah. Kalau nanti Ibu mau pas dimit Ibu ganti-ganti rumusnya, Ibu mau nggak pakai wadah, nggak pakai satu pakai wadah, satu pakai enggak, itu harus pandai-pandai kalian ya. Intinya jumlah air yang hilang dibagi dengan jumlah sampel. Oke, pastikan satuan semua dalam gram. Tinggal masukkan aja kalau B kurang C berarti yang B itu tadi berat sampel basahnya ya ditambah wadah 10,12, ini 9,0236 dibagi dengan wadah kosong. Berat wadah kosongnya 10, berat wadah kosong, berat sampel. B-nya 10,012 dikurang 5. Tinggal dikurangkan, dibagikan, dapatlah 19,54%. Berarti kalau misalnya dia di SNI 0,5, ini berarti tidak memenuhi SNI. Jadi kadar FCPO tidak memenuhi SNI. Ya. Jadi harus kalian lihat, kalian nengok juga standarnya dia sudah memenuhi SNI atau belum. Ini contoh soal nih lagi. Lydia membeli 5 kilo apel segar. Kemudian dia ingin mengeringkan apel tersebut agar apelnya awet. Jadi kalau makin kering kan makin awet ya, makin keripik apel dia kali. Terus Lydia menggunakan oven sebagai alat pengering dengan suhu 85 derajat Celcius. Setelah kering dan berat apelnya menjadi konstan, seberat 4 kilo, berapakah kadar air apel Lydia? Jadi, ini suhunya 105 aja ya. Salah ketik Ibu. Berat apelnya 5 kilo, berat apel keringnya 4 kilo, berarti jumlah airnya itu 5 kilo dikurang 4 kilo. Itulah jumlah airnya sama dengan 1 kilo. Dibagi, kalau nyari kadar airnya adalah jumlah air per jumlah bahan atau jumlah sampel. 1 kilo dibagi 5 kilo sama dengan 20%. Oke. Nah, ini latihan. Nanti coba kalian kerjakan. Kalian kerjakan di buku catatan, setiap nomornya buat nama dan NIM. Oke. Buat nama dan NIM. Nanti kalian foto, kirim ke email Ibu. Ya.
latihan 1 dan 2. Terus ada metode hot plate, ini bisa kan baca, intinya sama aja, hilangkan air dengan hot plate, rumusnya pun sama. Ini latihannya ada 2 ya. Latihan 1, latihan 2. Oh yang ini, yang latihan 1 dan latihan ini kalian kerjakan aja di buku catatan masing-masing aja ya. Untuk yang latihan ini, kalian kerjakan, dan nanti kalian kumpul ya ke email ibu. Udah tahu ya email ibu ya, buat matematika kelas C dulu kan udah ada kan. Jadi buat di kertas di catatan kalian, di foto, dibuat nama dan NIM, subjeknya dibuat tugas kadar air, nama NIM. Ya, tugas kadar air, nama dan NIM, kirim ke email ibu mutmir23@gmail.com. Oke, kalau ada pertanyaan boleh WA ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.